kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengerjakan tugas keempat paket tracer untuk subnet IP versi 4. Berhubung tugas sudah saya buka, kotak ini merupakan instruksi atau perintah yang akan kita ikuti. Yang paling atas adalah tabel berisikan nama device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Tugas kita adalah mengisi bagian yang masih kosong atau belum terisi. Misalnya device customer IP address, subnet mask, kemudian inter GI01 itu apa? Subnet masknya berapa, dan juga device yang lain. Perintahnya kita akan kopas dan kita pindahkan ke MS Word. Nah, cara kita mengisi tabel-tabel atau bagian yang masih kosong ini, caranya adalah kita mengikuti perintah yang ada di bawah. Sebelum itu, kita menyampaikan tentang objektifnya, yaitu yang pertama, desain jaringan IP4 subnet skema. Yang kedua, konfigurasi perangkat. Yang ketiga, testing atau pengujian troubleshoot dari jaringan. Kita langsung ke part pertama, yaitu kita akan membuat subnet. Langkah yang pertama, kita akan membuat subnet skema di mana dibutuhkan untuk jumlah subnet maksudnya kita akan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan. Pada skenario saat ini terdapat topologi jaringan di sebelah kiri. Di sini sudah mendapatkan alamat IP 192.168.0.0/24. Kebutuhan yang akan kita penuhi atau harus dipenuhi adalah LAN A membutuhkan minimum 50 host IP address. Kemudian yang selanjutnya adalah 40 host dan yang ketiga diminta untuk menyediakan minimal 2 subnet yang tidak digunakan. Jadi pada perintah kali ini kita diminta untuk menyiapkan 2 jaringan yang akan berjalan dan 2 subnet lagi untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Berapa banyak host address yang dibutuhkan
pada subnet. Kalau dilihat di sini ada 50. Kita jawab di sini jumlah hostnya ada minimum dari subnet yang dibutuhkan. Karena ada close 24, berarti butuh 2. Minimal yang digunakan ada 2. 2 subnet yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk mengubah dari subnet mask tersebut dari segmen IP 192.168.0.024 menjadi bentuk binary. Langsung kita jawab saja. Untuk slash 24 berarti jumlah bit satunya ada 24 dalam subnet. 7, 2, 3, 4, 5. Berarti jika kita total semuanya ada sekitar 84. Sisanya adalah bit 0. Biar lebih mudah kita bold. Selanjutnya kita diminta menentukan network version dan host version. Yang pertama pertanyaannya, untuk bit 1 direpresentasikan sebagai apa? Yaitu dipresentasikan sebagai network version. Sedangkan untuk yang selanjutnya, untuk bit 0, yaitu sebagai host version. Selanjutnya, dari segmen IP yang pertama yang sudah diberikan, kita diminta untuk memecah menjadi segmen-segmen yang kecil atau dibuat menjadi subnetwork ya. Di bawah ini ada pembagiannya dari slide 25, slide 26, slide 27, slide 28, slide 29, slide 30. Nah, kita diminta untuk menentukan jumlah dari subnet dan jumlah hostnya. Jadi setiap subnet mask tersebut. Sesuai dengan rumus yang diinformasikan bahwa rumus untuk menghitung jumlah subnet itu adalah 2 dipangkatkan jumlah biner 1 yang dipinjamkan. Biner 1 yang terakhir ini adalah jumlah biner yang dipinjamkan, yaitu 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Subnetnya berarti ada 2.
Sedangkan untuk hostnya itu adalah sisanya, biner nolnya. Ya, jumlahnya kurangi 1 berarti sisanya ada 7. 2 pangkat 7 artinya itu 128. Berhubung 128 itu total secara keseluruhan, maka host yang bisa dipakai kita kurangin 2 karena akan dipakai sebagai broadcast dan juga network address atau network ID-nya. Berarti 128 dikurangi 2 yaitu 126 host yang dipakai adalah 126. Kemudian untuk yang 26 itu 2 pangkat 2 karena ada 2 digit atau 2 bit yang dipinjam. 2 pangkat 2 yaitu 4 atau 4 subnet. Sedangkan untuk hostnya itu 2 pangkat 6 yaitu ada 64. Kita kurangi 2 menjadi 62 host. Kemudian kita boleh dulu biar enak dilihatnya. Selanjutnya itu blok 27 itu ada 3 bit. Jadi 2 pangkat 3 ada 8. Subnet. Sedangkan hostnya sisanya ada 30 2 pangkat 5, 32. Dikurangi 2 berarti 30 host yang bisa dipakai atau digunakan. Kemudian slash 28 2 pangkat 4 ada 16 subnet. Sedangkan untuk hostnya ada 16 dikurangi 2 ada 14. Jadi ada 14 host. Sedangkan yang slide 29 itu ada 5. 32 subnet. Sedangkan hostnya ada 2 pangkat 3, 8 dikurangi 2 berarti 6. Kemudian nanti yang 30 itu jumlah paketnya ada 64. Sedangkan hostnya itu ada 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2 jadi sisanya ada 2 host. Hostnya ada 2. Oke, selanjutnya kita diminta untuk dari jawaban di atas, manakah yang cocok untuk memenuhi kebutuhan jumlah minimum host address. Jumlah minimumnya kebutuhannya 50. Jika minimumnya itu ya 6.
26. Sedangkan jumlah subnet minimum subnet yang dibutuhkan 4. Berarti ada 4 subnet. Nah, jawabannya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita menjawab pertanyaan di atas, maka ada pertanyaan subnet mask mana yang cocok untuk memenuhi kebutuhan jumlah minimum dan jumlah minimum dari subnet yang dibutuhkan atau jumlah host yang dibutuhkan. Maka jawabannya kita akan menggunakan slide 26 yang akan dipakai. Selanjutnya dari set 26 ini kita akan masukkan ke dalam list subnet address, prefix maupun subnet masknya. Kemudian yang kita tahu dari fig 26 ini ada 4 buah sub address. Yang pertama adalah alamat IP-nya adalah 192.168.0.0 adalah, maka subnet yang pertama adalah 192.168.0.0, kemudian prefixnya tetap /26. Kemudian subnet masknya 255.255.255 titik karena dipinjam 2 bit berarti 192. Untuk yang subnet address selanjutnya adalah 192.168.0 titik. Ini untuk subnet berikutnya itu kita lihat ke atas. Ada 62 host. Kita berarti kelipatannya ada 64. 64. Slash-nya tetap 26. Subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian selanjutnya 192.168.0.128. 255, 255, 255, kemudian 192. Selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya itu 192, 168, 0, titik, 1, berarti 192. Kemudian prefixnya masih tetap 26. Untuk subnet masknya ada 255, 255, 255, 192. Oke. Sudah kita dapatkan untuk subnet yang pertama itu 1, 2, dan 3. Kita akan gunakan untuk menjawab di step selanjutnya. Untuk step kedua ini kita
Haruskan mengisi IP address yang kosong pada tabel alamat IP address yang berada di atas. Langsung aja kita isikan. Untuk custom routernya ini interface-nya 0J00. Untuk mengisi ini kita harus lihat dulu perintahnya. Yang poin A, kita akan assign subnet pertama yang ke LAN A. Kemudian, ini kan karena kita belum tahu di router ini itu interface berapa. Sedangkan di tabel ini ada 2 interface yang dipergunakan atau dipakai. Jadi untuk mengetahui interface yang digunakan, maka kita harus masuk dulu ke routernya. Kemudian klik router, pilih CLI, kemudian kita enable, kemudian how to show IP interface brief. Perintah ini untuk melihat apa saja yang ada di router. Secara default, untuk status dari interface-nya itu sendiri adalah admin down. Artinya interface ini belum dipergunakan atau dipakai. Maka untuk mengecek apakah interface ini di Gendol atau G1, maka kita akan melakukan pengecekan lebih dahulu di J00. Perintahnya configure terminal I1, masuk interface gigabit internet 00, terus kita maka bot akan aktif. Maka di indikator ini ada keterangan atau berubah jadi warna hijau. Berarti untuk LAN ini atau digunakan di customer router ini adalah gigabit 00. Ya, itu. His address, custom router, interface LAN A switch. Use the second host address LAN A switch. Make untuk LAN A ini kita gunakan alamat yang pertama. Setelah kita tahu subnet address yang pertama, 2, 3, dan 4, maka address yang kedua ini mengisi tabel IP address yang sudah disediakan atau yang masih kosong. Kita masukkan perintahnya. Kita akan melakukan assign untuk LAN A dengan menggunakan root subnet.
Untuk subnet yang pertama, nah, yang pertama, use default use address only customer router interface LAN A suite. Kita copy dulu. Router connect ke LAN A. Oke. Karena ini sudah tahu yang connect ke LAN A adalah 00. Oke, kita pastikan saja ke situ. Di sini adalah IP yang digunakan host yang pertama, kita tambahkan 1. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian yang kedua, use the second host address for the LAN suite. Make sure the authenticate address for the suite. Maksudnya kita akan gunakan host yang kedua untuk LAN A suite. LAN A suite kita masukkan dulu, setelah 1 digunakan jadi 00, maka yang kedua untuk LAN A suite. Untuk subnet masknya kita copy saja. Sedangkan untuk default gateway-nya adalah kita lihatnya di atas ya, dari customer root sebagai gateway-nya, yaitu 192.168.0.1. Untuk yang selanjutnya, use the last host address PCA. Make sure to assign the full address for the PC. Untuk gateway-nya tetap sama di PCA, sedangkan untuk alamat IP dari PCA kita gunakan host yang terakhir. Karena dari kelipatan 64 dikurangi 2 berarti 62, maka untuk PCA dari host yang terakhir adalah 192.168 berarti 63. Karena untuk subnet yang kedua tadi 192.168.0.0, oke 64. Ini adalah alamat networknya. Untuk subnet yang kedua, berarti alamat terakhir kita kurangi 1, 63. Itu untuk broadcast. Berarti kurangi 1 lagi, oh ya 62, berarti 62. Bukan 63. Karena 63 dipakai untuk broadcast. Selanjutnya, assign the second subnet to LAN B. Subnet yang kedua kita kopas dulu. Itu ya yang 64. Kita copy biar lebih mudah. Kita gunakan atau kita pakai di LAN B. LAN B. Berarti yang mengarah ke LAN B. GI 00, yang sisanya ada GI 01 connect ke LAN B. Alamat network maka per hostnya kita tambahkan 165. Untuk subnet masknya sama. Kemudian yang selanjutnya menggunakan host yang kedua.
Untuk LAN bandwidth ke 65 tambah 1 adalah 66. Untuk subnet masknya sama. Nah, untuk usianya sama juga subnet masknya. Kemudian di gateway-nya untuk 65 tersebut sebagai gateway. Untuk yang selanjutnya, last host atau host yang terakhir atau subnet yang ketiga, kita kurangin 2 dari 128 kita kurangi 2 menjadi 126. Kita copy aja. Jika 127 berarti itu broadcast, 126 maka itu sebagai class host. Sebagai last host 6. Subnetnya sama. Sedangkan untuk default gateway-nya kita menggunakan yang ini, yang 65. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke part 2, konfigurasi dari device. Oke. Akan masukkan tab yang pertama, konfigurasi custom router. Oke, kita cek dulu. Bentar, untuk yang A, set enable secret password on customer router to class 123. Oke, kita buka customer router, masuk CLI, kita enable, configure terminal, enable secret, kelas 123. Kemudian kita masuk ke login, LAN, console login. Aksesnya 123. Password 123. Enter, kemudian login. Kemudian yang C, hostname, customer router. Kemudian kita konfigurasi interface-nya. Kita masuk ke interface GI 0. Kita masuk interface GI 00. Kemudian kita lihat dulu. GI 00 berarti 192.1 IP address 192.168.0.1, kemudian subnetnya 192.55.255.255.192. Oke. Selanjutnya kita ke GI 01. Gigabit interface gigabit 01. IP address yang selanjutnya 192.168.
192.168.0.65 255.255.255.192. Oke, kita enter. No net dump. Kita lihat dulu. So run. Ya, secretnya sudah. Kemudian hostname sudah. Untuk gigabit 00 sudah. IP address GI 001 sudah. Kemudian LAN Cisco sudah. Oke. Kemudian save di running config the startup config file. Kita save dulu. Exit. Copy the running configuration di startup. Itu copy running config atau konfigurasi startup config. Kemudian kita enter. Selanjutnya tab yang kedua configure yaitu customer LAN suite. Configure the IP address on interface VLAN gateway in on a suite. Oke, kita LAN A dulu. Kita cek dulu CLI. Ketik enable. Kemudian kita running config. Kita akan setting di LAN satunya ya. Di LAN 1. Kita pasang dulu config terminal, interface, VLAN 1, IP address berapa tadi? 192.168.0.2 ya, yang ini. Kemudian 255.255.1.192 untuk subnet masknya. Kemudian kita pasang di port kedua IP default gateway 92.168.0.1 168.0.1 255 kayaknya nggak perlu. Oke, kita soran dulu. Kita cek. Oke, default gateway-nya udah masuk. Kita coba ping ke default gateway 192.168.0.1. Oke, 168.1.1. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke suite LAN B suite CLI. Sama saja dengan yang pertama. Enable.
configure terminal, kemudian interface VLAN 1, IP address-nya yang 66, IP address 19168.0.66, kemudian 255. Untuk default gateway-nya 192.168.0.65. Enter. So run. Kita cek lagi. Default gateway udah masuk. Oke, semua udah masuk. Kemudian kita exit. Kita ping dulu. Kita ping ke gateway. Oke, berhasil. Berarti dari LAN A ke customer router udah bisa, kemudian LAN B ke customer router juga sudah bisa. Kemudian konfigurasi IP address subnet mask and default gateway seperti PCA ke PCB. Oke, kita setting PCA. Kita masuk ke desktop, kemudian configure, masuk ke static. PC 192.168.0.62. Subnet masknya secara default itu 255.0. Berarti ini kita ganti ke 192. Dan itu default gateway, jangan sampai lupa atau salah ya. Kita sesuaikan sesuai dengan tabel 192.168.0.1. Kemudian jika sudah sesuai, kita close. Selanjutnya coba kita ping ke gateway 192.168.0.1. Oke, sudah berhasil. Kita coba ping ke LAN 1. Nah, oke, udah bisa. Selanjutnya ke PCB. Masuk desktop, API konfigurasi. Kita masuk ke static. Itu 192.168.0.126. Untuk kita ganti 192, terus default gateway-nya 192.168.0.65. Oke. Kita testing dulu, ping 192.168.0.65. Itu gateway-nya, kita ping. Nah, berhasil. Kita cek dulu IP config. Wah, ada spasinya, salah, sorry. IP config. Nah, 126.192. Oke, sudah sesuai. Untuk gateway-nya juga sudah sama. Kemudian
Di part 3 ini kita akan melakukan tes dan troubleshooting dari jaringan. Untuk PCA, kita coba komunikasi default gateway-nya. Tadi sudah, coba kita ulang untuk PCA. Kita IP-nya. Oke, itu PCA default gateway-nya. Kita diminta ke ping default gateway 192.168.0.1. Oke, selesai. Kemudian PCB. PCB kita cek lagi. Ping 192.168.0.65. Oke. Selanjutnya PCA ke PCB. Ya, ini dari PCB kita coba ping ke PCA. Ping 192.168 titik PCA itu 62. 0.62. Enter. Oke. Dari PCB ke PCA itu bisa. Kemudian PCA kita testing ke PCB atau kebalikannya, kita ping 126. Oke. Kemudian penggunaan IP address dan subnet masknya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.